Mari kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 133. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita baca bersama-sama dengan saya. Kita hitungan 3, mari kita membacanya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ya, yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh. Wah, di sini ada 2 teguh bagi kuat banget ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lalu bahasa Jawanya adalah rukun agawe santoso cerah agawe bubar. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya united we stand, divided we fall. Bagi yang tahu apa teguh. United we stand, divided we fall. Ya. Artinya tadi dalam bahasa Indonesia itu bersatu kita teguh, kokoh, kuat, strong. Tapi bercerai kita hancur, lebur, kita runtuh. Nah, ini yang dirindukan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dan penulis kitab Mazmur pasal 133 ini dia menyampaikan kerinduan Tuhan kepada umatnya, ya, bahwa sesungguhnya dikatakan begitu, alangkah baiknya, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, ya, baik itu berarti top, TOB, baik. Kalau di Indonesia top itu lebih dari baik, ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya itu kata baik itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani TOB, top, ya, top. Bapak Ibu, alangkah baiknya, alangkah indahnya. Ini Tuhan sendiri, ini pikiran Tuhan, ini kerinduan Tuhan.
bahwa hidup rukun bersama-sama di antara komunitas, di antara di sini dikatakan saudara-saudara seiman. Itu indah, itu baik kata Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya baik, tetapi juga indah. Bukan hanya indah, tetapi juga baik. Dua-duanya itu saling mengisi. Itu namanya kehidupan rukun bersama-sama, ya kan? Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mengapa Tuhan sangat rindu umatnya itu bersatu, hidup rukun? Dalam bahasa Inggrisnya itu unity. Dalam bahasa kasihnya itu mesra, ya kan? Kemesraan. Mengapa Tuhan hidup itu? Mengapa Tuhan hidup itu? Karena Tuhan akan melakukan sesuatu dengan keadaan situasi yang rukun, yang mesra, yang bersama, gitu. Tuhan melakukan sesuatu. Dan kalau kita melihat Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal, bukan? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu pernah mendengar, pernah melihat, pernah membaca di Alkitab kita Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bertengkar, pernah nggak? Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita dalam huruf besar, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Itu Allah Tritunggal itu, kita itu huruf besar, K itu jamak. Artinya itu ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Mereka menciptakan bersama-sama langit bumi beserta dengan isinya, Bapak Ibu. Dengan kesatuan dan persatuan ini diciptakannya langit dan bumi. Dan Bapak Ibu baca pasal 1 ayat 31 kalau tidak salah. Lalu Tuhan mengevaluasi ciptaannya itu dan berkata, sungguh semuanya ini baik. Baik itu bukan karena hasil ciptaannya itu istimewa, baik, sempurna, tetapi baik itu karena persatuan dan kesatuan itu. Dikatakan tadi itu indah. Jadi kalau kita hidup rukun bersama, kita hidup mesra, kita hidup bersatu, kita hidup unity, sebenarnya itu adalah merupakan pengejauhan tahan Allah Tritunggal itu sendiri. Persatuan dan kesatuan itu sendiri. Di Injil Yohanes itu banyak kali dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu Allah Tritunggal. Jadi bersatu terus. Dalam kitab Efesus pasal 1 dikatakan di situ ayat 3 sampai ayat yang terakhir itu. Allah Bapa itu apa? Memilih dunia sebelum dijadikan. Memilih Bapak Ibu dan saya sebelum dunia ini dijadikan. Lalu Tuhan Yesus apa peranannya? Ini di luar penciptaan alam semesta ya, secara rohani. Tuhan Yesus Kristus adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu peran Roh Kudus itu apa? Memeteraikan keselamatan hidup yang kekal itu. Jadi dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai keselamatan kita. Memanjar, dipanjar. Nanti baru kalau kita sudah bersama Tuhan itu baru keselamatan seperti itu.
Karena masih di dunia ini itu dimenteraikan oleh Roh Kudus, gitu ya. Jadi itu, dan pekerjaan itu pekerjaan yang sangat istimewa luar biasa Bapak Ibu. Kalau Allah Tritunggal itu bertengkar dalam menciptakan langit bumi berserta isinya, itu kacau balau, nggak akan jadi. Kalau Allah Tritunggal itu bertengkar, keselamatan yang dikerjakan itu melalui Allah Tritunggal itu gagal. Betul? Betul nggak? Itu. Jadi hasil daripada persatuan dan persatuan itu, hidup rukun itu. Kalau Ibu Allah itu, Allah sendiri hebat, Yesus juga hebat, Roh Kudus hebat. Lah kok bersatu? Iya kan? Wah, itu luar biasa sekali itu. Sulit dibayangkan secara nalar. Iya kan? Nah, nanti kita akan melihat juga kita sebagai ciptaan yang sesuai gambar dan rupanya. Kalau kita itu bersatu itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Itu ya, dahsyat sekali. Tadi kan dikatakan bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Itu. Bapak Ibu, rupanya mempersatukan itu bukan pekerjaan yang mudah. Amin. Misalkan ini jemaat dari rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu, gereja jemaat itu kan terdiri dari keluarga-keluarga ya. Nah, dari keluarga itu sudah dimulai dulu. Rukun nggak ya di situ ya? Rukun nggak di situ. Lalu nanti itu di gereja. Kalau di gereja itu rukun, nanti itu meluas lagi Bapak Ibu. Lalu kota ini rukun, lalu kota ini meluas lagi. Jawa Tengah rukun, provinsi rukun, lalu meluas lagi. Indonesia rukun, meluas lagi. Itu kekuatan, kerukunan, kekuatan unity itu dahsyat sekali sebenarnya. Namun demikian kita bersyukur ya Bapak. Ada yang namanya roh pemersatu. Apa itu roh pemersatu? Siapa itu roh pemersatu? Roh yang mempersatukan itu ya Roh Kudus Bapak Ibu. Pada hari Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu dicurahkan, dijanjikan oleh Bapa. Ya kan? Dan itu sungguh-sungguh mempersatukan jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu lihat dampak jemaat mula-mula itu. Ini di luar yang di Efesus, Smyrna, Sardis, di luar itu ya. Pertama kali jemaat mula-mula itu nggak ada nama gerejanya Bapak Ibu. Itu dahsyatnya luar biasa. Para murid Tuhan juga dahsyatnya luar biasa. Tapi cara matinya para murid juga mengerikan waktu itu. Ya. Tapi kita tidak melihat cara matinya. Kita melihat sesuatu yang dahsyat yang dihasilkan dari kesatuan dan persatuan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan ini. Indahnya persatuan, baiknya persatuan dan kesatuan dari masing-masing pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, seorang yang bernama Immanuel Kant, ini pakar psikologi, Immanuel Kant. Dia punya pandangan bahwa setiap manusia itu bukan. Jadi ada 4 tipe, ada 4 jenis manusia menurut Immanuel Kant. Dan ini terkenal sekali. Dan ini diakui di dunia psikologi. 1, tipe manusia yang pertama adalah koleris atau kolerik. Manusia yang kolerik.
Positifnya manusia kolerik itu adalah dia berkemauan keras, punya kemauan yang keras sekali. Dia orang yang mandiri, independen, tidak bergantung kepada siapapun. Dia memiliki visi ke depan. Dia punya sasaran ke depan. Dia juga seorang yang praktis, seorang yang produktif dan tegas. Dan ini jelas pemimpin orang ini seperti ini. Dan suka berpetualang, suka mencoba sesuatu. Ini percaya diri dan persuasif. Negatifnya orang koleris ini adalah orangnya dingin, cool, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, dan sarkasme, pemarah dan kejam. Ini kolerik. Lalu yang kedua adalah pragmatis. Positifnya orangnya tenang, orangnya kalem, orangnya objektif, orangnya diplomatis, orangnya efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, humoris, sabar, dan ramah. Ini positifnya. Negatifnya pragmatis itu cepat sekali khawatir, cepat timbul khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, tidak tegas, kikir, dan egois. Ini pragmatis. Sekarang melankolis. Positifnya rela berkorban, disiplin, tekun, analisis, jadi suka menganalisa. Ini dianalisa, diselidiki, disurvei, diamati. Orangnya berbakat, penuh bakat, dan setia. Nah, negatifnya adalah melankolis, itu orangnya pemurung, pendendam, berpusat pada diri sendiri, berpikiran negatif, kurang bermasyarakat, sensitif, dan teoritis. Lalu yang terakhir adalah sanguin. Yang terakhir adalah sanguin. Sanguitis. Positifnya orang sanguin itu orangnya hangat, bersahabat, punya belas kasihan, ya. Orangnya responsif, tanggap, ya. Cepat menanggapi, orangnya antusias, orangnya ramah, banyak bicara, orangnya spontan, orangnya lincah, orangnya periang. Ini sanguitis. Hanya negatifnya tidak disiplin, emosinya itu labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Nah, Bapak Ibu jangan takut. Nanti Bapak Ibu bisa membaca diri sendiri ya. Itu lebih baik. Bagaimana dari melankolis, pragmatis, sanguitis itu yang berbeda-beda, tetapi bisa bersatu begini. Wah, ini luar biasa. Ini pekerjaan siapa? Orang yang Bapak Ibu 4 jenis manusia ini mulai terjadi pada diri manusia itu sejak mulai anak-anak itu, masa asuh orang tua itu di situ. Jadi nanti itu terjadi proses. Jika akhirnya ketika dewasa,
ternyata orang ini dibikin orang. Jadi yang namanya hidup rukun itu dari mana? Dari perbedaan-perbedaan yang dikolaborasi, dari perbedaan-perbedaan yang diorkestra. Tahu yang diorkestra? Ini kunci kita ini. Ini kan ada kunci A, B, C, D, E. Kalau dipegang sesuai ininya akan menghasilkan kunci yang baik. Satukanlah hati kami, itu kan dari musik ini. Itu beda-beda kunci. Tapi bisa diorkestrakan, bisa dikolaborasikan, bisa disatukan sedemikian rupa, akhirnya menghasilkan musik yang indah. Jadi Bapak Ibu coba pikir, kesatuan-persatuan yang indah itu adalah berawal dari perbedaan yang itu, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus dengan kuasanya yang hebat itu, sehingga menghasilkan kemesraan, menghasilkan unity, menghasilkan persatuan dan kesatuan. Ada lagi, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Ibu, saya merenungkan lagu ini, memang lagu dunia ya. Tapi kalau saya renungkan, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menangis. Mari Bapak Ibu, kemesraan kita, kesatuan dan persatuan kita, jangan izinkan Bapak Ibu dirusak oleh setan. Yang paling ditakutkan oleh setan Bapak Ibu itu adalah unity. Setan tidak takut kalau orang itu diberkati, itu tidak takut. Tetapi setan itu takutnya dengan yang namanya unity. Makanya kalau ada gereja yang unity, jemaat yang sudah unity, walaupun setan itu takut, dia mau menghancurkannya itu. Karena kalau menganiaya gereja, menganiaya jemaat, itu sia-sia belaka buat setan. Bapak Ibu lihat, Saulus menganiaya jemaat. Mula-mula, apa yang terjadi? Saulus ditangkap oleh Tuhan dan percaya Yesus. Jemaat semakin dihambat, semakin merambat, dianiaya, dibunuh, dianiaya. Oh, itu semakin besar. Ingat di India itu yang pernah saya ceritakan, satu keluarga dibunuh oleh kepala suku. Wah, di dalam itu seorang gerejanya besar sekali. Betul. Persatuan dan kesatuan itu ditakuti setan, tetapi juga menjadi sasaran setan. Bapak Ibu, cara setan menghancurkan unity itu, yaitu unity Bapak Ibu, bersatu. Mungkin maksudku Bu Baran, atau melalui materi saya itu beda-beda temperamen. Itu tadi temperamen, 4 temperamen manusia. Tidak masalah, negatif, positifnya tidak masalah. Tetapi yang penting kita, mari kita dalam kemesraan rohani. Amin. Mari kita melihat di situ. Apa kata firman Tuhan? Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu, hidup dalam kasih mesra, hidup dalam persatuan dan kesatuan, hidup dalam unity, itu adalah
sungguh baik dan indah. Itu dibandingkan ayat 2, ada kata seperti. Kalau di Alkitab itu ada kata seperti atau sama dengan, itu artinya perbandingan atau persamaan. Ya, dalam ilmu mempelajari Alkitab. Seperti minyak. Bapak Ibu, persatuan dan kesatuan itu digambarkan seperti minyak. Hidup rukun itu digambarkan seperti minyak. Bapak Ibu, dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayat 33 itu bagaimana Tuhan mengatakan membuat minyak urapan yang kudus. Itu percampuran rempah-rempah, di situ banyak sekali. Ya. Dan itu suatu percampuran yang dari berbagai macam ini rempah-rempah Bapak Ibu. Rempah-rempah dikumpulkan jadi satu, sehingga akhirnya itu jadi minyak. Ya. Namanya minyak urapan. Dan minyak urapan itu minyak urapan yang kudus, yang baik. Itu pun digunakan hanya oleh kalangan tertentu untuk mengurapi raja, untuk mengurapi imam, dan untuk mengurapi nabi, dan untuk mengurapi alat-alat kemah suci pada waktu itu, dan bait suci, bait Allah. Alat-alatnya diurapi semua dengan minyak itu. Jadi minyak itu diproses Bapak Ibu, ya, diproses. Ya. Dari berbagai macam tadi rempah-rempah menjadi satu, lalu menghasilkan minyak yang kudus, minyak urapan. Dan minyak itu melambangkan satu kesatuan. Bagaimana terjadinya minyak urapan itu dari proses percampuran rempah-rempah. Demikian Bapak Ibu, kita bisa bersatu, kita bisa mesra, kita bisa unity dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kita menanggalkan ego kita, kalau kita menanggalkan kesombongan kita, kalau kita menanggalkan semua kedagingan kita, itu akan terjadi kesatuan dan kesatuan. Itu seperti minyak. Tapi kalau masih mempertahankan ego, sombong, ya belum terjadi kemesraan. Tapi kemesraan antara laki-laki dan perempuan. Itu laki-laki perempuan tidak melihat kejelekannya laki-laki perempuan itu, tetapi dia melihat pada waktu itu melihat berdua. Yang dilihat indah-indah, yang dilihat itu baik-baik. Nah, kalau ada orang Kristen yang masih melihat kejelekan orang Kristen, kejelekan hamba Tuhan, kejelekan gereja, wah ini nggak bisa di sini, nggak bisa. Ini belum bisa dikatakan unity, belum bisa dikatakan hidup rukun, belum bisa. Itu minyak goreng atau minyak apa itu kan, kalau laki-laki itu minyak rambut ya, di minyaknya jadi apa Bapak Ibu? Jadi klimis gitu ya, jadi lengket jadi satu. Seperti kalau wanita itu kalau mau apa namanya itu dijajalin itu dia spray ya, rambutnya lengket semua itu. Jadi seperti itu minyak itu menyatu, menyatu. Paham ya Bapak Ibu? Itu fakta minyak urapan. Diciptakan dari berbagai macam ramuan-ramuan sehingga menjadi minyak yang kudus. Demikian juga kalau Bapak Ibu mau menanggalkan, meramukan diri, egois, kesombongan, dan segala sesuatu yang tidak baik itu ditanggalkan, dihancurkan, diremukkan, baru bisa bersatu dan unity. Dan itu baru indah, kata Tuhan. Kalau belum, ya belum. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dikatakan di situ ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon. Bapak Ibu,
seperti Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion. Bapak Ibu, Gunung Hermon dan Bukit Sion ini adalah istilah bentangan utara dan selatan di Israel itu. Jadi utara dan selatan. Saya lupa Gunung Hermon di selatan atau di utara, tapi yang jelas dua gunung ini merupakan sebuah bentangan utara dan selatan. Dan jaraknya itu 430 km Bapak Ibu, dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Bukit Sion itu adalah tempatnya Bait Suci dibangun. Jadi itu seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke atas Bukit Sion. Jaraknya itu 430 km. Bapak Ibu, ini adalah melambangkan sebuah lompatan yang luar biasa. Dari Gunung Hermon ini melompat ke Bukit Sion sejauh 430 km. Bayangkan, embun itu. Nah, embun ini adalah merupakan satu gambaran kiasan bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu bisa dilakukan. Jadi tadi hidup rukun bersama indah dan baik seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke atas Bukit Sion. Embun ini menggambarkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang besar itu bisa dilakukan. Artinya apa Bapak? Kalau Bapak Ibu dan saya itu bersatu, unity, ada kemesraan satu dengan yang lain secara rohani, sesuatu yang mustahil bagi kita, bagi kekal, itu akan terjadi. Amen. Betul itu Bapak Ibu. Karena apa? Lompatan luar biasa. Melompat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi itu meluncur ke sana ke atas luar biasa. Sesuatu yang dilompati. Betapa pentingnya hidup rukun bersama. Ada kekuatan yang sangat dahsyat. Tembok Yeriko itu runtuh itu karena apa Bapak? Karena kebersamaan, kerukunan hidup bersama-sama. Selama 7 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko. Tuhan bilang, udah kamu hanya mengelilingi aja. Kali ini 7 hari, setiap hari kelilingi. Nanti rebus sendiri, kata Tuhan. Tapi dengan bersatu, dengan kemesraan, dengan unity, dalam kerendahan hati, dalam ketulusan hati, dalam motivasi yang benar, tembok itu runtuh. Padahal tebalnya tembok Yeriko itu luar biasa. Bisa untuk parkir 6-7 bis yang gede-gede itu. Bis yang gede-gede itu bisa parkir itu berjejer di atas tembok Yeriko. Tebalnya minta ampun. Lah kok hanya keliling saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa tiba-tiba runtuh. Karena itu kata firman Tuhan. Nurut sama firman Tuhan. Bersatu. Mari Bapak Ibu kita renungkan bagaimana Tuhan itu bekerja ketika kita bersatu, ketika kita saling hidup mesra.
Mari kita bermesra-mesraan secara rohani Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak rasa, aduh kasihan kenapa ya dia, ayo kita kunjungi ke sana. Untuk kehadirannya itu luar biasa. Aku senang sekali dengan kehadirannya. Itu sampai sejauh itu. Kenapa yang dirindukan itu hanya hamba Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Semua kita rindukan. Semua kita anggap semua penting. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1. Ada kasih mesra. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Hendaklah kamu menganggap semua orang itu penting. Ayo, mari kita anggap orang lain penting. Ayo. Jangan anggap orang lain remeh. Kecil, siapapun juga. Pengemis, tukang becak. Semua kita anggap penting. Karena itu firman Tuhan. Supaya kita bisa bersatu. Dan selama ini kan kita meremehkan orang penting, orang miskin. Dia nggak bakal bisa bersatu. Mungkin kita dekati mereka dengan pakaian samping-samping. Ayo ngobrol cerita tentang Yesus, misalkan gitu. Bapak-bapak yang dikasih oleh Yesus Kristus, itu yang terjadi. Ya. Bahwa rukun bersama itu baik. Toh, bukan hanya kata-kata saja, tetapi sungguh-sungguh ada kenyataannya. Ada kenyataannya. Luar biasa. Bapak Ibu, ketika terjadinya rukun, ya, itu dikatakan dalam ayat itu, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ketika terjadi kerukunan hidup bersama, ketika ada kasih mesra, ketika ada suatu sikap, aduh, aku, kamu merasa penting bagiku, kamu adalah ini. Ketika itu terjadi, itu adalah kehidupan yang indah. Itu kehidupan yang indah. Itu kehidupan yang baik. Itu kehidupan yang diharapkan Tuhan. Seperti itu. Ketika terjadi kerukunan, kemesraan, unity, itu kehidupan menjadi indah. Sampai kapan? Ya kita doakan sampai selama-lamanya. Itu ayat yang ketiga. Lalu yang kedua adalah ketika rukun terjadi, kerukunan terjadi, unity terjadi, kemesraan terjadi, itu akan menarik berkat Tuhan. Akan menarik berkat Tuhan dari atas ke bawah kita tarik. Bapak Ibu, di samping minyak itu adalah menyatukan. Di dalam minyak itu ada kuasa, lambang kuasa. Ketika kita bersatu, maka dengan kesatuan itu ada kekuatan, ada power, ada kuasa yang dahsyat. Kayak tadi itu, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 hari, temboknya runtuh. Karena ada kuasa di dalam kesatuan itu. Nah demikian juga di dalam kesatuan itu bisa menarik berkat Tuhan dari atas itu ke bawah. Nah kalau tidak bersatu, ya nggak bisa narik berkat itu, nggak bisa. Artinya begini Bapak Ibu, kesatuan dan persatuan itu di hadapan Tuhan itu adalah menjadi sebuah alamat. Tuhan bilang, kenyuan ngirim berkat paling menggigit ya, itu berkat pakai banjir. Oh, bukan, bukan bersatu kan, kita pada bersatu pada rukun, wes mana? Gampangnya kayak gitu. Tuhan akan mengirimkan berkat kepada komunitas, kepada gereja, bahkan kepada bangsa sekalipun. Kalau bangsa itu unity dan ada kemesraan. Tapi kalau bangsa itu banyak kriminalitas, banyak kejahatan, banyak dosa. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Tuhan nggak peduli. Kamu berdoa, kamu nangis, minta apapun, nggak akan diberi Tuhan karena ada dosa.
Jadi kalau kita tidak rukun itu, jangan-jangan ada dosa. Jadi mari kita akui dosa kita. Oke, jadi menarik berkat. Persatuan itu menjadi alamat buat Tuhan ngirim paket berkat kita itu, persatuan dan persatuan. Yang ketiga adalah menjadi agen pemersatu. Tadi itu menarik berkat ayat 33 ayat 3. Kesanalah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, jadi Tuhan itu memerintahkan berkat. Kamu silakan kirim ke sana ya, ke keluarganya sana, ke keluarga ini. Karena keluarga ini bersatu. Kirim ke gereja ini, karena bersatu. Yang ketiga tadi itu, ketika rukun terjadi, misalkan di Papua ini rukunnya luar biasa, maka di Papua ini adalah menjadi model, menjadi contoh gerakan mempersatukan ini yang sedang kacau. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu sebenarnya memikul tanggung jawab menjadi pendamai, menciptakan kerukunan dan kemesraan. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya terserah kamu, berdamailah dengan semua orang. Itu. Jadi kita itu jadi agen persatuan. Partainya ini partai persatuan. Partainya. Tapi prakteknya sebaliknya. Bapak Ibu, gereja kita ini gereja brethren, dalam bahasa Inggrisnya brethren. Artinya adalah persaudaraan. Apakah persaudaraan kita rukun? Itu saya renungkan dari dulu Bapak Ibu. Apakah kita rukun? Apakah kita makin menonjolkan kemampuan, kesombongan, kepandaian? Kita merasa benar sendiri. Mari kita renungkan. Jangan sampai 3 berkat ini hilang dari kita. Yaitu hidup yang rukun, indah itu bersatu. Kita diberkati oleh Tuhan menjadi alamat berkat, dan kita menjadi pionir, menjadi tokoh, menjadi contoh, menjadi model, menjadi agen pemersatu bangsa. Bapak Ibu, siapa yang mempersatukan bangsa ini siapa? Ya proklamator itu Bapak Ibu, ya. Sudah almarhum semua, itu proklamator, itu pemersatu. Kalau tidak ada mereka, Indonesia nggak merdeka. Nah itu contohnya. Bapak Ibu, bersatu itu harus di mana? Di keluarga, di persekutuan, di gereja, di tempat-tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Itu harus ada persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada, ya mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita itu sungguh-sungguh hidup bersatu dan menjadi indah. Mari persatuan dan kesatuan ini bukan hanya sebagai omongan ya, tetapi mari kita buktikan bahwa itu akhirnya kehidupan kita ini kehidupan yang sangat indah. Dan mari kita memiliki kemesraan satu dengan yang lain. Kemesraan, saling memperhatikan. Itu Filipi pasal 2 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Hendaklah pikiran, perasaan Kristus itu hidup bersama di dalam engkau.
tentang diri sendiri, anggaplah orang lain itu penting. Di situ ada nasihat, di situ ada kasih mesra, di situ ada persekutuan roh. Bapak Ibu, kalau di dalam persatuan yang rukun ini, misalkan kalau diberi nasihat itu, jangan marah. Filipi pasal 2 itu dikatakan, itu ada nasihat. Di dalam persekutuan yang rukun itu ada nasihat. Ya apa-apa Bapak Ibu, sudah lanjut, tapi dinasihati oleh cucu, dinasihati oleh anak, tidak apa-apa. Demikian juga sebaliknya, orang tua juga harus menasihati anak. Tetapi juga harus menasihati saudara-saudara seiman kita. Galatia pasal 6, kamu yang rohani itu wajib memberitahu kepada yang tidak rohani. Nah, kebanyakan kalau dinasihati itu marah. Nah, ini salah satu bukti juga harus kita buktikan. Ya. Bu, kan ujue nyong. Lho kok harus ngandani nyong. Dulu saya menginjili mertua saya. Bapaknya guru itu dulu saya injil. Loh. Kowe ibaratnya ujue nyong. Dianggap air kencing. Itu sombong.